Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dalam acara workshop implementasi kurikulum merdeka pada Satuan PAUD Ramah Anak Provinsi Jawa Timur di tahun 2023. Bapak, Ibu, serta hadirin, para peserta yang kami hormati. Kita memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Anda Deno Warsiati. Disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Ali Yusuf, Sarjana Agama, Master Pendidikan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Bapak Ibu yang beragama selain Islam, dipersilakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad salatan turjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sya'at
wa tarfa'una indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa badal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Dengan mengagungkan asma-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanyalah milik-Mu semata. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang mencipta alam semesta. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yang hadir di tempat ini dalam acara workshop IKM pada Satuan PAUD Ramah Anak Provinsi Jawa Timur 2023 memanjatkan doa mohon kehadirat-Mu, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu serta taufik dan hidayah-Mu agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Aziz, di hadapan-Mu kami lemah dan tak berdaya. Di depan kami membentang tugas berat tapi suci dan mulia. Engkau Maha Perkasa ya Allah. Berikanlah kami kekuatan lahir dan batin agar kami mampu menunaikan tugas mengemban amanah-Mu. Ya Allah, Engkau memiliki sifat bijaksana. Sinarilah jiwa dan hati kami dengan nur cahaya-Mu yang maha cemerlang, sebagaimana Engkau telah menyinari bumi dengan sinar rembulan dan matahari, agar kami tetap di jalan yang benar dan terang yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Sami'u, ya Basir, Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Perlihatkan dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya. Perlihatkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk dapat menghindarinya. Ya Allah, ya Alimu, ya Khabir, dalam mengarungi kehidupan yang luas dan penuh tantangan ini, kami sering tidak tahu pasti jalan mana yang benar, yang terbaik dan Engkau ridhoi. Maka melalui sifat-Mu yang maha alim dan khabir, kami mohon tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau tempatkan dalam kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat dan teraniaya. Ya Allah, kami sering melakukan kesalahan, kealpaan dan kekhilafan. Ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, kasihanilah mereka seperti mereka menyayangi dan mengasihi kami. Ampunilah dosa dan kesalahan guru kami dan para pemimpin kami. Ya Allah, kabulkanlah pinta dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia oleh Ibu Anis Listiowati, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan, disilakan. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang kali ini diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan GTK Ibu Suhartati SPDM Master Psikologi. Yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati para pembina dan penasehat Forum PAUD Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Ketua Forum PAUD Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati para undangan dan teman-teman pengurus Provinsi Jawa Timur, dan tentu saja saya banggakan teman-teman guru PAUD yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenankanlah saya sebagai Ketua Panitia memberikan laporan tentang kegiatan workshop penguatan IKM pada Satuan PAUD HI berbasis ramah anak. Peserta yang mengikuti adalah 138 peserta dari 5 Bakorwil. Tujuan penyelenggaraan workshop PAUD ini adalah untuk menguatkan pelaksanaan kurikulum merdeka yang sebentar lagi akan dimulai pada tahun 2024. Hal ini juga bertujuan bahwa Forum PAUD ingin memberikan peran serta dalam dunia pendidikan agar lebih menguatkan bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka yang baik dan ramah anak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang telah memberikan support yang luar biasa kepada kami atas terlaksananya kegiatan ini, dan juga kepada teman-teman seluruh pengurus yang juga bekerja dengan kompak. Tentu saja hal ini tidak akan terjadi tanpa adanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sangatlah pantas ketika kita mengucapkan syukur yang luar biasa karena bisa dipertemukan dalam suasana yang sangat ramah dan juga sangat kondusif ini. Tidak berpanjang kata, hanya demikian yang bisa saya sampaikan sebagai Ketua Panitia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Forum PAUD Jawa Timur yang terhormat Ibu Dr. Dwi Astuti, Sarjana Agama, Master of Science, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya yang bagian belakang ada yang belum sarapan. Saya cek yang kedua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau seperti ini sudah nampak ada tanda-tanda kehidupan. Yang saya hormati Penasehat Forum PAUD Jawa Timur, Ibu Haja Gadis Agung, yang sudah hadir di sini bersama Ibu Haja Ngadiani yang di belakang. Alhamdulillah, kenapa duduk di belakang? Karena ingin memberikan kesempatan peserta untuk di depan. Luar biasa, kita beri aplaus untuk beliau. Yang saya hormati atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Hartati, saya doakan segera doktor. Amin. Oh, sudah mau pensiun? Iya, nanti langsung jadi dosen. Ibu Suhartati, luar biasa, beliau selalu ceria mendampingi kita semuanya yang ada di sini. Doa kami selalu panjenengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan didampingi oleh beliau Bapak Gunawan. Alhamdulillah beliau juga hadir di sini, selalu setia mendampingi Forum PAUD Jawa Timur. Tepuk tangan untuk beliau. Bapak Gunawan ini adalah Kepala Bidang Perbantuan. Silengkap Pak. Kasub Kor Perbantuan. Oh, belum kabit. Berarti itu bagian daripada doa ya. Beliau yang membantu ngurusi perpautan ya. Jadi beliau hadir di sini bersama kita semuanya
dalam rangka untuk memfasilitasi semuanya yang hadir di sini. Terima kasih saya ucapkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sedianya Pak Kepala Dinas hadir di sini sudah janjian, tapi ternyata beliau menyampaikan kalau Pak Kadis diminta Ibu Gubernur untuk mendampingi beliau. Ya sudah, kalau di sini kan Dwi Astuti, yang di sana gubernur, otomatis beliau harus bertanggung jawab atas tugasnya. Terima kasih Ibu Suwartati dan Bapak Gunawan. Dan yang saya hormati semuanya, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur, terima kasih hadirnya. Ya, dan yang saya cintai Forum PAUD Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur, luar biasa hadir semuanya. Apakah listnya 38 kabupaten kota sudah terpenuhi? Halo? Teman-teman dari koordinator Bakorwil sudah 38 kabupaten kah? Yang tidak hadir siapa? Atau hadir semua? Oh lengkap, alhamdulillah. Doa saya selalu kita satu irama, satu semangat untuk pengembangan anak usia dini di Jawa Timur. Dan yang saya cintai seluruh lembaga satuan PAUD se-Jawa Timur, kita beri plus untuk yang hadir di sini. Coba semuanya ngacung yang dari lembaga, tangannya gimana? Ibu Hartati, ini adalah teman-teman kepala sekolah satuan PAUD di Jawa Timur. Alhamdulillah sudah hadir semuanya. Iya, ada yang banyak lapor, kurang Bu, yang diundang kok cuman sedikit. Sudah, semoga nanti gantian ya, ada waktu yang lebih banyak lagi dengan lembaga atau satuan PAUD yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah Mei tanggal 31 ujung hari di bulan Mei menjadi semangat kami bertemu dengan panjenengan semuanya. Bulan Mei adalah bulan yang sangat penting bagi kami. Ada 2 Mei, ada 20 Mei. Tapi ada 19 Mei, Ibu. Ulang tahunnya siapa itu? Ibu Gubernur kita. Kita ucapkan selamat kepada Ibu Gubernur walaupun tidak hadir di sini, bahwa beliau 19 Mei adalah ulang tahun beliau, semoga selalu sehat walafiat. Kenapa saya juga menyampaikan hal ini? Karena anggaran yang kita pakai ini juga adalah program dari Gubernur Jawa Timur. Semoga beliau sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, saat ini hari Rabu. Saya ngetes sebelah saya. Hari Rabu 31 Mei. Hari yang sangat penting bagi saya untuk selalu bersama mengingatkan masih banyak tugas yang harus kita lakukan. Saat ini saya mengambil tema workshop penguatan implementasi kurikulum merdeka berbasis satuan PAUD berbasis ramah anak. Jadi workshop penguatan implementasi kurikulum merdeka pada satuan PAUD berbasis ramah anak. Kenapa kok ada ramah anak? Sungguh memprihatinkan kondisi Indonesia kali ini. Jadi kalau kita coba panjenengan membuka web atau membuka Google kali ini saja, ketik kekerasan pada anak, pasti banyak berita yang muncul di sana kaitannya dengan kekerasan pada anak dan juga pada perempuan Maka kali ini karena Forum PAUD, maka kami mengambil judul ini. KPAI menyatakan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan, Indonesia darurat kekerasan pada anak. Kalau kemarin mungkin kita bicara tentang stunting yang saat ini masih menjadi PR, saat ini saya tidak akan henti-hentinya mengatakan tentang pentingnya kita untuk menurunkan angka kekerasan itu, bahkan meniadakan. Jadi kita Forum PAUD harus sepakat untuk stop kekerasan pada anak dan juga kekerasan pada perempuan. Sepakat semuanya?
Tangannya ditarik ke atas, sepakat semuanya? Stop, stop itu begini ya. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Ulangi, stop kekerasan pada anak dan perempuan. Belakangnya dijawab siap gitu ya. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Oke. Ibu-ibu sekalian, tolong ini tidak lip service, tidak hanya di bibir, tapi ini penting untuk dilakukan semua komponen yang ada di Jawa Timur ini dan bahkan di Indonesia ini. Semua komponen, jadi bukan hanya tugas pemerintah dan bukan hanya tugas Forum PAUD, tapi juga seluruh elemen. Bapak Ibu yang saya hormati, penting ini dilakukan dalam rangka kita ingin menyiapkan generasi yang berkualitas. Menyiapkan generasi yang berkualitas adalah tugas kita. Di awal kita ingin bahwa generasi ini harus distimulasi secara maksimal. Maka kalau distimulasi sejak usia dini sebagai fondasi dasar untuk kekuatan generasi, maka ini akan menjadikan suatu kebiasaan yang hingga dia dewasa menjadi anak-anak yang berkualitas. Kalau sejak usia dini dia sudah mengalami kekerasan baik itu psikis maupun fisik, maka ini menjadi problem yang sangat luar biasa. Karena ini akan terbawa hingga dia usia dewasa kelak. Jadi Bapak Ibu, tolong bersama-sama kuatkan melalui lembaganya masing-masing, melalui instansinya masing-masing untuk sama-sama menyerukan stop terhadap kekerasan pada anak. Siap semuanya? Oke, ibu-ibu dan bapak, ini bukan tugas ibu saja, tapi juga tugas bapak. Apakah yang melakukan kekerasan itu bapak saja? Tapi juga ibu bisa jadi. Dan juga yang melakukan kekerasan bisa jadi itu dari teman sendiri. Kalau ibu buka di sini bagaimana yang namanya Android kita ini umpama bisa diperas gitu, darah itu mengalir. Tangisan-tangisan darah mengalir karena di situ banyak kekerasan yang terjadi. Apa yang bisa dilakukan sang anak jika dia dalam posisi itu? Ini belum bicara kekerasan seksual. Maka Bapak Ibu, sungguh PAUD HI menjadi inspirasi bagi kami untuk selalu bersama-sama menguatkan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Jadi kalau bicara holistik integratif ini berarti kerja sama dengan seluruh komponen, baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, keamanan, dan seluruh yang ada di lingkungan kita, OPD dan juga masyarakat, terutama juga para tokoh-tokoh agama. Agama apapun juga tidak setuju adanya kekerasan ini. Maka ayo kerja bareng semua komponen dalam kita menyiapkan generasi berkualitas dengan pembelajaran yang menyenangkan. Hadirnya kurikulum merdeka menjadi sangat penting bagi kita. Halo semuanya. Hadirnya kurikulum merdeka ini menjadi inspirasi bagi kami. Kalau ada pertanyaan, Ibu, kalau kurikulum merdeka itu diterapkan, apakah ini tidak membahayakan kurikulum yang awal kami gunakan? Kata siapa? Ibu, apakah kurikulum merdeka ini tidak membahayakan terhadap kebiasaan rutin kami yang ada di sekolah? Sekolah kami ini Islam, ada kebiasaan-kebiasaan rutin di situ. Dan juga ada karakteristik daripada satuan PAUD kita. Tidak ada masalah, Ibu. Kurikulum merdeka malah memberikan ruang bagi panjenengan semuanya untuk bereksplorasi di dalamnya. Saya hari ini menyiapkan narasumber yang luar biasa. Saat ini yang sudah hadir adalah Bapak Dr. Zainal Arifin. Mana Bapak Zainal Arifin? Oh, di sebelah kanan. Pak berdiri dulu Pak. Bapak Dr. Zainal Arifin, alhamdulillah sudah hadir jauh-jauh. Beliau ini seorang dekan, bos. Dekan ditinggal ke sini. Demi siapa ini? Demi Forum PAUD. Kita beri aplaus untuk beliau ya. Bapak Zainal Arifin ini punya kemampuan yang sangat luar biasa. Beliau seorang dekan, beliau juga
adalah sebagai fasilitator sekolah penggerak angkatan kedua bersama saya. Luar biasa, nanti bisa digali ilmu yang beliau punya. Kenapa beliau saya hadirkan di sini? Karena beliau punya kemampuan berkenaan dengan komputerisasi. Kekerasan itu tidak sekedar face to face, tapi kekerasan itu bisa by digital. Halo semuanya. Semuanya sudah pakai digital. Dan anak pun tidak lepas dari ini. Maka saya sebetulnya Forum PAUD merekomendasikan tolong anak usia dini jangan didekatkan dengan digitalisasi atau kaitannya dengan Android. Mestinya ini sementara dilepas dulu karena belum waktunya anak-anak pegang ini. Tapi yang terjadi saat ini adalah para orang tua yang penting menang, betul enggak? Halo semuanya. Sing penting menang anakku Bu, nggak ngerepotin, aku lagi ngurusin pekerjaan. Betul itu Bu? Pak, betul Pak? Artinya apa? Ini sudah menjadi masalah terpenting bagi kita. Coba nanti silakan tanyakan kepada Bapak narasumber kita, bagaimana cara mengatasi ini semuanya? Apakah Android ini didesain untuk supaya tidak keluar hal-hal yang negatif, bagaimana caranya? Atau bagaimana laptop, atau bagaimana cara pengaturan waktu, atau pengaturan alat ini. Jadi monggo nanti bisa ditanyakan ke beliau. Beliau nanti akan membahas 1 IKM, 2 kaitannya dengan sekolah ramah anak yang bagaimana, yang kita inginkan nanti. Dan yang kedua adalah nanti akan hadir saat ini beliau dalam posisi perjalanan, Dr. Riz Budiana, MSI CBA, apa CBA itu? Beliau adalah Dr. Riz Budiana Master of Science, Certified Behavior Analyst. Jadi beliau lulusan Singapura yang studinya memfokuskan pada analisis perilaku. Nah, sangat cocok jika saat ini beliau mengisi, karena beliau adalah seorang psikolog, tapi psikolognya yang analisis perilaku. Jadi ada perubahan perilaku terhadap anak-anak. Beliau juga sebagai fasilitator sekolah penggerak satu tim atau satu angkatan dengan kami juga, dan beliau adalah teman Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur periode yang kemarin. Alhamdulillah saya memberikan kesempatan kepada para tokoh ketemu dengan para panjenengan semuanya yang hadir di sini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penting sekali di ruangan ini bersama-sama merumuskan apa sih yang diinginkan sekolah ramah anak itu sing bagaimana. Apa sudah pernah mendengar Bapak Ibu sekolah ramah anak? Sudah. Tahu indikatornya apa saja? Halo? Kalau belum tahu, mari nanti didengarkan indikator ramah anak menurut pemerintah atau menurut aturan pemerintah KPPA atau mungkin menurut pemberdayaan perempuan dan anak bisa mungkin berbeda. Nah, kali ini di ruangan ini saya berharap ada rekomendasi dari Forum PAUD Jawa Timur berdasarkan hasil workshop. Ada rekomendasi kriteria apa saja sih sekolah ramah anak itu. Jika menurut pemerintah nanti akan disampaikan oleh Bapak Zainal, maka kira-kira rekomendasi kita apa? Bisa jadi karena panjenengan adalah seorang praktisi di lapangan, mungkin ada hal-hal yang belum tercover di dalamnya. Harapannya nanti bisa membantu melengkapi apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Saya yakin panjenengan adalah praktisi tulen yang setiap hari ketemu dengan siswa sehingga sangat tahu betul apa yang dibutuhkan oleh siswa. Bapak Ibu sekalian, kami berharap di ruangan ini pun kita akan merumuskan sekolah ramah anak berdasarkan analisis SWOT. Apa sih sebetulnya kesulitannya dalam menerapkan pendidikan sekolah ramah anak? Apa saja sih sebetulnya potensi dari dalam dan apa sih sebetulnya ancaman dari luar? Ancamannya jelas ini Bu. Halo semuanya.
Ancamannya jelas HP. Ini bagian daripada ancaman dari luar. Jadi Bapak Ibu, ancaman ini apakah menjadikan tantangan bagi kita? Saya berharap panjenengan menjadi orang yang berpotensi luar biasa sehingga menganggap ancaman-ancaman yang ada itu menjadi tantangan tersendiri sehingga panjenengan menjadikan orang yang selalu bergerak, bersemangat untuk menguatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Kita beri aplaus untuk yang hadir di sini. Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang kata lagi karena masih ada pemateri-pemateri yang akan menyampaikan hal-hal yang sangat penting. Untuk itu saya mohon Ibu Suhartati untuk nanti memberikan kata sambutan, pengarahan untuk kami dan selanjutnya menyampaikan dan membuka acara ini supaya bisa dibuka secara resmi sehingga secara sah kita bisa melakukan kegiatan ini. Mohon Ibu Tati untuk memberikan kata sambutan dan membuka acara ini. Untuk itu yang terakhir kami sampaikan pantun. Kalau pantun biasanya jawabannya gimana? Enggak banyak-banyak Bu, satu saja. Nanti pantunnya lagi terakhir. Daun pandan tegak berdiri. Lurus disusun tampil rapi. Peserta workshop hadir kini. Siapkan generasi profil pelajar Pancasila sejati. Kita beri aplaus untuk kita semuanya. Tetap semangat, lakukan selalu karya untuk hidup kita ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur sekaligus membuka acara. Dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pembinaan GTK oleh Ibu Suhartati Sarjana Pendidikan Master Psikolog. Disilakan. Sepertinya hangat gara-gara duit ya. Karena beliau itu biasa berorasi. Jadi lain. Bagaimana membuat situasi yang tadi tidak senyum menjadi senyum. Saya lihat senyumnya manis semua ini. Tidak ada yang kecut ya. Tandanya apa? Tandanya semua senang. Jadi sebelum saya awali, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Gubernur kita. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Ibu Gubernur selalu diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, kebahagiaan dunia akhirat, sehingga bisa memimpin Jawa Timur melesat seperti apa prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh beliau. Aplaus dulu untuk semuanya. Ternyata tepuk tangannya Forum PAUD itu beda ya. Semangat, tepuk tangan itu tidak hanya tepuk tangan, bermakna dengan senyumnya lagi. Sehingga saya lihat di sini tidak ada yang tua-tua ini. Kayaknya muda semua, itu muda gitu ya. Alhamdulillah, berbahagialah menjadi seorang pengelola di PAUD. Ini kita lihat Bu Gadis ini, saya tidak tahu bahwa beliau itu sudah usia di atas 60. Yang saya tahu beliau seolah-olah usianya 45 tahun. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah Bu Dwi jawabannya kayaknya sahdu gitu ya. Kalau tadi katanya Bu Dwi kok lemes, sekarang sudah tidak. Dengan senyum lagi menjawab salam. Saya lihat dari depan, belakang, di tengah, walaupun berhimpit-himpitan duduknya, nampak auranya adalah aura kasih. Yang saya hormati Penasehat Forum PAUD Provinsi Jawa Timur,
Ibu Dr. Anda Hajah Gadis Agung Prasmono, dan juga Ibu Dr. Anda Ngadiani Mkes, matur suwun rawuhnya, ternyata masih di usia lanjut, masih peduli dengan PAUD. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk para penasehat dan para pengurus forum PAUD dan juga semua pengelola PAUD. Yang saya hormati Bu Dwi selaku Ketua Forum PAUD Provinsi Jawa Timur yang hebat, luar biasa, suaranya menggelegar. Yang tidak tepuk tangan itu tadi belum dahar belum dahar kudapan gitu ya. Tapi semangatnya Masya Allah. Yang saya hormati pula seluruh pengurus Forum PAUD Provinsi Jawa Timur yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tapi saya yakin beliau adalah orang-orang yang luar biasa, sama dengan penasehat dan ketuanya insya Allah. Yang saya hormati pula ini koordinatornya, komandannya di sebelah kiri saya ini yang gagah, insya Allah yang duduk di depan paling ganteng beliau, Pak Gunawan, beliau selaku subkoordinator pelaksana tugas perbantuan. Yang saya hormati juga seluruh peserta, di mana di dalamnya ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang luar biasa, yang berpikir tentang PAUD atau yang mewakili. Juga di dalam peserta ini ada Forum PAUD Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang insya Allah laporan dari Bu Dwi semuanya hadir. Masya Allah, senyumnya merekah semua. Juga ternyata saya ketemu dengan orang-orang yang hebat, yaitu Kepala PAUD yang hadir pada hari ini. Masya Allah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena sampai saat ini, detik ini, Bapak Ibu diberi kesempatan berupa kesehatan untuk bisa hadir ke ruangan ini dengan membawa visi dan misi. Innama a'malu binniyat. Semua memiliki niat yang baik, yaitu bagaimana mengembangkan, mengelola PAUD menjadi PAUD yang berkembang secara optimal sesuai dengan fase perkembangan masing-masing. Bapak Ibu semuanya, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Dwi, bahwa Kepala Dinas kita sejatinya senang bertemu dengan Bapak Ibu semua yang mengelola PAUD. Karena beliau sangat menyadari, sangat menghargai kepada seluruh pengelola PAUD. Kenapa beliau sangat menghargai dan mengapresiasi? Karena beliau memahami mengelola PAUD itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi butuh strategi-strategi, butuh cara-cara yang perlu dikemas sehingga bisa menghantar anak-anak PAUD menjadi anak-anak yang berkarakter, berkembang seoptimal mungkin. Oleh karena itu, permohonan maaf dari beliau, pada hari ini beliau sejatinya sampai jam 7 masih ingin hadir. Tetapi sangat disayangkan, Allah yang menentukan sebuah takdir bahwa kepala dinas kita tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Tetapi yakini beliau hatinya sudah bertemu karena punya niat untuk bertemu, tapi karena sesuatu hal beliau tidak bisa hadir. Namun beliau Bapak Ibu mengirim sebuah pesan kepada kami. Tolong sampaikan lewat Mas Dari, ajudannya, tolong sampaikan ke Bu Tati. Salam hangat saya untuk seluruh peserta yang hadir di Hotel Aston, kata beliau. Iya. Jadi salamnya tidak dingin, salam hangat. Artinya beliau mengapresiasi gitu. Yang kedua, tolong sampaikan semua kepada peserta. Titip pesan dari seorang kepala dinas yang sangat peduli dengan pendidikan anak usia dini. Bagaimana kata beliau,
bahwa Jawa Timur jadikan barometer untuk pengelolaan PAUD di Indonesia. Dua pesan tetapi maknanya sangat dalam. Kenapa kepala dinas kita menginginkan pengelolaan PAUD kita menjadi barometer di tingkat nasional? Ini seiring dan sejalan keinginan dari Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang sangat peduli dengan dunia pendidikan. Beliau mengharapkan bagaimana pendidikan di Jawa Timur menjadi barometer pendidikan di Indonesia. Dan ini sudah sukses Bapak Ibu karena berbagai prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Pemprov ternyata terwujud menjadi sebuah kenyataan. Mari kita bersama-sama mewujudkan keinginan dari Bunda kita yang luar biasa terhadap pendidikan, mewujudkan keinginan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, bagaimana pengelolaan PAUD ini benar-benar menjadi barometer di Indonesia. Sanggup Nje? Masya Allah, jawabannya itu tidak iya tapi insya Allah. Bagus, sip, mantap, luar biasa. Nah Bapak Ibu, saya rasanya tidak enak kalau tidak membalas pantunnya Bu Dwi. Bu Dwi berpantun, saya kepingin dong juga berpantun gitu ya. Boleh ya? Coba tes cakepnya kayak apa? Cakep sambil begini ya. Nah, kan guru PAUD, pengelola PAUD itu kan senangnya dengan cinta. Ini bukan uang, cinta. Jadi cakep gitu sambil senyum. Tidak ada guru forum PAUD yang tidak tersenyum. Dinas pendidikan juga tidak ada yang ngelola PAUD di dinas pendidikan yang tidak tersenyum. Saya tes dulu. Walau berjalan tertatih-tatih, senyumnya menggoda. Di depan orang tidak pernah minder. Masya Allah. Forum PAUD memang perlu dilatih supaya sukses mengelola PAUD berkarakter. Gimana? Cocok? Cocok ya, Masya Allah. Ya Allah. Pantun yang kedua nanti terakhir. Saya pakai kertas-kertasnya sampai nulis ini, ditulis pakai pensil Bu Dwi. Nah Bapak Ibu semuanya, kalau kita berbicara terkait pendidikan, pendidikan itu sudah tertuang di konstitusi, di perundang-undangan, di peraturan-peraturan yang lain. Dan bahkan di dalam undang-undang dasar di pembukaan, kita semua di ruangan ini, di luar ruangan sini juga sama-sama memiliki tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Mencerdaskan anak bangsa. Jadi bukan memandaikan, tapi mencerdaskan. Kata mencerdaskan itu Bapak Ibu, bagaimana dari PAUD ini bisa mencerdaskan akhlaknya, bisa mencerdaskan kompetensinya. Nah, bagaimana supaya bisa mencerdaskan anak bangsa? Maka para pengelola PAUD harus memahami secara detail bagaimana perkembangan anak usia dini. Harus diapakan anak usia dini ini? Bagaimana sekolahnya, situasi dan kondisinya, bagaimana pendidiknya, bagaimana sarana prasarananya, semua harus menjadi pemikiran bagi forum PAUD atau pengelola PAUD yang ada di dinas pendidikan. Ini harus menjadi pemikiran. Kenapa kok harus dipikir dalam? Kita ingat bahwa anak usia dini ini merupakan masa golden age, masa emas. Kalau salah merangkai, salah mengelola, maka akan menjadi salah anak-anak nanti ke depan. Panjenengan harus bangga menjadi pengelola PAUD atau menjadi kepala PAUD. Kenapa? Saya bangga saya ini tidak langsung kepala bidang Bapak Ibu, tapi saya ini dasarnya guru TK,
Bangga saya menjadi guru TK, jangan minder, justru harus bangga. Saya ini, oh iya benar, tepuk tangan dulu. Saya bangga menjadi kepala TK. Saya bangga menjadi pengawas TK SD. Bangga. Loh kok bisa jadi kepala bidang? Kerja yang baik, tuangkan ide gagasan dengan rasa ikhlas. Karena guru TK, guru PAUD itu didasari rasa ikhlas paling utama. Kalau tidak ikhlas tidak akan berkembang PAUD itu. Benar ya? Loh orang gajinya saja yang tidak PNS itu. Oh 1 juta, alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu berkah dari Allah luar biasa. Coba saya seorang kepala bidang, gajinya lumayan lah. Sama kok pakai bros itu brosnya ya. Brosnya besar kan? Sama. Tadi lupa rencana saya tidak mau pakai bros, Bu. Sama apa bedanya? Yang membedakan adalah anugerah hidayah dari Allah bagi orang-orang yang ikhlas. Maka tanamkan forum PAUD, pengelola PAUD yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, itu rasa ikhlas yang pertama. Wis kalau ikhlas itu enak, tenang. Saya yakin forum PAUD Provinsi, forum PAUD Kabupaten Kota itu tidak mendapatkan apa-apa kan? Tapi kenapa kok eksis? Karena ada anugerah dan hidayah dari Allah. Panjenengan harus bangga. Tadi saya dengar dari Bu Dwi, Bu, forum PAUD itu kayaknya kurang percaya diri. Lu kenapa? Saya lo guru TK, bangga kemana-mana saya sebutkan bahwa saya mantan guru TK. Guru TK, guru PAUD itu Bapak Ibu merupakan fondasi dasar yang sulit. Tidak semua orang bisa menjadi guru PAUD. Tidak semua orang bisa mengelola PAUD. Kalau tidak diiringi dengan kepedulian yang ikhlas. Maka Bapak Ibu jangan khawatir. Panjenengan sudah disiapkan dengan Allah rumah surga tanpa hisab insya Allah. Tapi satu kata kuncinya apa? Ikhlas. Kalau orang ikhlas digaji berapapun, alhamdulillah. Dapat 500, alhamdulillah. Dapat 2 juta, alhamdulillah. Selalu bersyukur. Apa buktinya orang gajinya walaupun yang 1 juta? Coba bajunya itu. Kotak-kotak, ada merah, ada bernuansa luar biasa. Sama saya hanya putih polos ini. Jenengan kan bernuansa macam-macam, ayo. Kemerdekaan, kenapa? Karena pandai bersyukur itu yang tidak bisa dirubah, bahwa anugerah dan hidayah pasti akan selalu ditambah dengan Allah. Nah Bapak Ibu semuanya, karena mencerdaskan anak bangsa menjadi tanggung jawab kita bersama, maka melalui forum di hari ini adalah dalam rangka bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Sehingga banyak strategi-strategi yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten kota. Semua yang dilakukan itu adalah dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Nah Bapak Ibu semuanya, kita sudah tahu bersama, paham bersama bahwa pemerintah pusat sudah memprogramkan dengan Merdeka Belajar. Di Merdeka Belajar itu diluncurkan sudah ada 24 episode terkait dengan IKM, implementasi kurikulum Merdeka itu merupakan episode yang ke-15. Sebetulnya menurut analisa saya selaku mantan guru TK, PAUD sudah melaksanakan kurikulum Merdeka lebih awal. Sejatinya ya. Bukti bisa dibuktikan dengan apa? Coba kalau guru PAUD, pernahkah memaksa anak-anak? Tidak ada. Misalnya ayo anak-anak sekarang adalah mewarnai, temanya misalnya rumah. Anak-anak mau mewarnai, gentengnya kasih hitam, kasih coklat, catnya dikasih kuning, panjenengan pernah melarang? Tidak pernah.
Artinya apa? Sesuai dengan keinginan bakat dari anak. Karena anak ketika ditanya akan menjadi tahu, loh sayang, kenapa rumahnya kok dikasih hitam, catnya hitam? Anak kalau ditanya pasti dia tahu menjawab. Iya Bu, karena rumah saya kan habis terbakar. Benar ya? Jadi guru PAUD sudah melaksanakan kurikulum merdeka secara awal. Coba penilaiannya berupa asesmen kan? Narasi kan? Iya. Jadi panjenengan ini kenapa saya merubah mindset, membuka cerita ini, refleksi dari dulu supaya panjenengan merasa bangga dan percaya diri. Baik itu sebagai kepala TK, kepala PAUD maupun sebagai forum PAUD. Harus bangga. Hanya sekarang diberi label namanya kurikulum merdeka. Lalu diberi fase-fase. Kalau yang PAUD merupakan fase fondasi. Tetap kan dulu kita mengaku bahwa PAUD itu merupakan dasar. Maka harus kuat fondasinya andaikan rumah. Sekarang diberi label, di branding fase fondasi. Ini yang harus dilakukan oleh guru PAUD, harus memiliki rasa percaya diri. Saya yakin guru PAUD ketika mengajar, adakah yang mengatakan ada gambar? Kan guru PAUD selalu memakai media, benar ya? Tidak ada guru PAUD mengajar tanpa media. Karena itu penanaman konsep kepada peserta didik supaya memahami betul. Pernahkah guru PAUD mengatakan, anak-anak ini ada gambar rumah 2, ada ini, bercerita sendiri? Tidak ada. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang guru PAUD? Anak-anak, Bu Guru punya gambar. Ayo, siapa yang tahu gambar apa saja? Itu kan yang dilakukan. Itu merangsang, memotivasi anak-anak kita untuk mengeluarkan idenya, gagasannya. Untuk dia memiliki keberanian. Nah, itu sudah dilakukan. Artinya apa? Proses pembelajaran PAUD yang dulu itu linier dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memang harus dilakukan oleh semuanya, walaupun itu tidak dipaksa, masih ada 3 pilihan. Boleh memilih IKM mandiri secara belajar, boleh berubah maupun berbagi. Monggo panjenengan diberi keleluasaan dengan pusat untuk memilih. Tetapi Bapak Ibu harus ingat bahwa Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang sangat peduli dengan pendidikan sudah pernah melonsing akselerasi IKM bersama Bupati dan Wali Kota, bersama Kepala Dinas Kabupaten Kota dan Provinsi se-Jawa Timur. Beliau mengharapkan bagaimana tahun pelajaran 2023-2024 semua jenjang sudah memakai kurikulum merdeka. Ya, tepuk tangannya enggak usah pelan-pelan. Forum PAUD itu harus tegas gitu ya, nih tepuk tangan, yang enggak usah dibayar kok. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama saling bergandengan. Insya Allah kalau saling bergandengan semua ekosistem yang ada di Provinsi Jawa Timur, maka kurikulum merdeka akan sesuai dengan harapan Ibu Gubernur agar semua jenjang di tahun pelajaran yang baru nanti sudah memakai kurikulum merdeka. Baik itu kurikulum merdeka yang dilakukan oleh sekolah penggerak maupun yang kurikulum merdeka secara mandiri. Oleh karena itu, kami mempersilahkan kepada semua lembaga PAUD yang ada di Provinsi Jawa Timur, monggo panjenengan sesuai dengan SDM dan kompetensi dari masing-masing Bunda PAUD yang ada di daerahnya Bapak Ibu. Mau mengambil kurikulum merdeka mandiri belajar, berubah maupun yang berbagi. Nah Bapak Ibu semuanya,
kalau kita dikaitkan bagaimana pengelolaan PAUD yang ramah anak, Bu Dwi tadi sudah menyampaikan sekilas. Sebetulnya hanya ada 3 item menurut saya. Bagaimana yang pertama terkait dengan kualitas anak. Kualitas anak itu didukung paling utama adalah bagaimana pemenuhan gizinya. Pemenuhan gizi itu tidak perlu yang mahal-mahal. Beli misalnya, toh di daerah Bapak Ibu banyak buah-buah yang bisa kita petik, sayuran yang bisa kita tanam lalu kita gunakan. Maka adakan parenting untuk wali murid supaya mereka paham bagaimana memenuhi gizi putra-putrinya sehingga pada waktu masuk PAUD dia sudah benar-benar tidak masuk ke kategori stunting. Yang kedua menurut saya adalah bagaimana kualitas sekolah. Kualitas sekolah ini Bapak Ibu ditentukan karena PAUD yang ramah anak itu, maka pertama, bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh sekolah itu harus ramah anak. Lalu bagaimana dengan kurikulumnya itu harus identik dengan prinsip sekolah ramah anak. Bagaimana sarana prasarana PAUD itu harus sesuai dengan karakteristik dari sekolah ramah anak. Bagaimana pendidiknya juga harus sesuai dengan konsep, karakteristik, prinsip dari sekolah ramah anak. Sarananya, lingkungan sekolahnya itu juga harus dilakukan bagaimana sesuai dengan sekolah ramah anak. Karena ramah anak ini nanti kalau berkualitas yakin hal-hal yang tidak diinginkan oleh Bu Dwi tadi itu tidak akan terjadi. Karena sudah dikuasai pertama kualitas anaknya, kedua kualitas sekolahnya. Yang ketiga Bapak Ibu, kualitas pembelajarannya. Nah, kualitas pembelajaran ini identik dengan zaman saya jadi guru TK. Seorang guru PAUD itu harus memahami karakteristik peserta didik. Maka di kurikulum Merdeka juga semua guru, semua jenjang itu harus memahami karakteristik peserta didik. Kenapa? Kalau paham dengan karakteristik peserta didik, maka proses pembelajaran itu akan menghargai bakat, minat, passion dari peserta didik. Itulah muaranya Bapak Ibu sesuai dan identik dengan filsafatnya Ki Hajar Dewantoro. Apa filsafatnya? Bahwa kita ini harus menghargai manusia sebagai manusia. Itu makna yang sangat dalam. Menghargai manusia sebagai manusia. Maka guru-guru kita diharapkan bagaimana menghargai anak-anak kita bahwa dia adalah seorang manusia yang memiliki hak-hak. Kalau di PAUD memiliki hak tumbuh kembang. Itu harus dihargai oleh Bapak Ibu semuanya. Maka pemerintah pusat melonseng kurikulum Merdeka itu sudah diiringi dengan berbagai macam strategi. Bagaimana menghargai hak anak tumbuh kembangnya, hak anak untuk menuangkan idenya, pikirannya itu harus dihargai. Maka seorang guru PAUD tidak ada yang mengatakan, wah kamu tanya tok. Itu namanya panjenengan tidak melaksanakan kurikulum Merdeka. Makna dari kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu, bagaimana panjenengan benar-benar memahami terhadap bakat minat, terhadap kemampuan anak. Bagaimana untuk menghargai ketika anak-anak itu usul atau bertanya, panjenengan menjawab. Ketika anak-anak tidak paham, panjenengan menghantar. Itulah tugasnya dari seorang kepala TK, guru PAUD maupun forum pengelola PAUD untuk memahami hal tersebut. Lalu kenapa kepala sekolah, baik itu kepala PAUD, harus menjadi pemimpin pembelajaran? Karena
seorang pemimpin di sekolah itu kalau Pak menjadi pemimpin pembelajaran maka akan memahami kurikulum, memahami manajemen yang ada di sekolah itu. Sehingga ketika ada permasalahan terkait proses pembelajaran, seorang kepala sekolah sudah bisa memberikan solusi-solusi. Nah Bapak Ibu semuanya, memang kalau berbicara dengan IKM ini Bapak Ibu akan panjang karena banyak yang harus dibahas. Maka saya mendengar dari Bu Dwi tadi narsumnya begitu luar biasanya, begitu hebatnya. Nanti panjenengan bagaimana dalam rangka memahami terkait implementasi kurikulum merdeka untuk di PAUD. Supaya PAUD bisa melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada lagi guru PAUD yang datang ke sekolah tidak senyum. Tidak ada guru PAUD yang mengajar itu memaksa. Karena kurikulum merdeka tidak ada memaksa bagi anak. Makanya kenapa terkenal dengan project based learning-nya. Proses pembelajarannya karena ingin anak-anak itu banyak bertanya, lalu ingin anak-anak itu banyak mencoba dan juga banyak berkarya. Jadi dipegang banyak bertanya, banyak mencoba dan banyak berkarya. 3 ini sejatinya karena saya mantan guru TK itu sudah dilakukan oleh guru-guru PAUD. Benar ya? Sudah dilakukan itu, hanya tinggal nanti memoles bagaimana menjadi lebih baik. Kenapa anak kok banyak dihantar supaya banyak bertanya, banyak mencoba dan berkarya, supaya anak-anak memiliki daya nalar kritis. Supaya anak-anak bisa mandiri. Sehingga anak-anak tidak termakan dengan informasi-informasi yang tidak benar atau hoax yang langsung nanti ditelan. Kalau anak bernaya keliru, kalau ini begini positifnya begini, negatifnya begini. Pasti ada analisa-analisa yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu pendidikan PAUD sebagai fase fondasi untuk masuk ke fase A. Fase A itu adalah kelas 1 dan 2. Fase B itu kelas 3 dan kelas 4. Fase C itu kelas 5 dan 6. Fase D itu adalah kelas 7 sampai kelas 9. Itu fase D. Karena lewat fase-fase kalau kurikulum merdeka itu. Fase E itu kelas 10, fase F itu adalah kelas 11 dan kelas 12. Semua jenjang itu, semua tidak ada yang memaksa anak. Tetapi semua menghantar sesuai dengan bakat dan minat anak masing-masing. Nah Bapak Ibu semuanya, terkait dengan IKM di sekolah PAUD yang ramah anak, maka panjenengan di proses pembelajarannya harus benar-benar menghargai hak anak. Tidak ada guru PAUD yang memegang penggaris, duduk. Itu tidak ada. Tidak ada guru PAUD yang ngancam-ngancam. Tidak ada guru PAUD yang diskriminasi. Karena prinsip dari sekolah ramah anak kan tidak diskriminasi, membuat lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, gitu ya, kalau di sekolah ramah anak. Nah Bapak Ibu semuanya, nanti Bapak Ibu kalau IKM ini berjalan dengan baik, Bapak Ibu semua para pengelola PAUD memahami terkait dengan kurikulum merdeka, maka yakin untuk mencerdaskan anak bangsa bisa terwujud dengan baik. Insya Allah, karena saya yakin dari panjenengan memandang saya sepertinya melawan dengan saya. Pandangannya pandangan melawan. Melawan bagaimana? Bu Tati, saya siap mendukung IKM. Bu Tati, saya siap menjadi pengelola PAUD yang profesional. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu semuanya, saya akan membacakan pantun yang kedua. Ingat loh ya, cakepnya seperti apa. Nah, semua di atas ya. Jangan ekspresinya monggo, jenengan mau berekspresi seperti apa. Kurikulum merdeka itu memberikan kebebasan untuk menuangkan ide, memberikan kemerdekaan untuk
berpikir, untuk berekspresi. Maka saya lihat sekarang, Dianu Pak Gun, di video Pak Gun. Nanti kelihatan mana yang cantik, mana yang ganteng gitu ya. Siap ya? Saya kepingin lihat Pak Gun, gimana gayanya Forum PAUD ya. Pergi tamasya bersama Fajar. Bapak yang di depan tidak bilang Pak. Di ruangan ini tidak ada yang tidak mengatakan cakep, sama-sama senyum ya. Ya semua ikut. Saya lihat loh ya. Maka guru PAUD itu harus bisa menguasai kelas. Saya lihat dari belakang, dinasnya siapa yang tidak senyum gitu ya. Nah Bapak Ibu semuanya saya ulang. Pergi tamasya bersama Fajar. Ada yang main HP. Nggak, diulang. Semua HP ditaruh di meja. Ini ada satu orang, dari 160 ada satu orang yang masih belum gini. Coba. Oh mau video, la ilaha illallah. Pergi tamasya bersama Fajar. Tidak lupa membeli Coca-Cola. Jalankan kurikulum merdeka. Wujudkan profil pelajar Pancasila. Masya Allah. Bu Gadis juga begitu, Bu Dwi, Masya Allah. Jadi dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya semangat. Yakin kalau semua semangat, maka yakin pelaksanaan IKM di sekolah PAUD Ramah Anak akan berjalan 1000% nanti. Tidak 100% loh ya, 1000%. Loh tadi kan semangatnya Masya Allah gitu ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu ada 2 yang dituju. Tujuannya yang pertama adalah siswa. Yang kedua siapa tujuan kurikulum? Siswa. Mau ditanya lagi siapa lagi? Siswa. Jadi tujuan kurikulum merdeka ini adalah siswa, 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 dan siswa. Kurikulum merdeka ini adalah sebagai ikhtiar dari Kemendikbud. Karena untuk mencerdaskan anak bangsa itu harus ada transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan pasti ada hubungannya dengan transformasi kurikulum. Transformasi kurikulum pasti ada hubungannya dengan transformasi pembelajaran. Jadi ada kaitannya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya siswa karakternya bagus dan memiliki kompetensi yang bagus. Jadi karakter dan kompetensi. Kenapa kok karakter sama kompetensi? Karena sekarang eranya sudah era berbasis IT ya Pak ya, Narsum. Era berbasis IT ini, jangankan panjenengan. ART di rumah saya, pinter statusnya TikTok, masak sedikit di TikTok gitu loh. Ini ART kita gitu, jadi sudah merambah kemana-mana yang tidak bisa kita bendung. Nah oleh karena itu karakter kalau bagus insya Allah anak-anak PAUD akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Anak-anak PAUD akan terhindar dari kekerasan jika pendidiknya itu bisa memahami dengan baik terkait karakteristik peserta didik. Loh kenapa ya yang namanya Ainun kok cemberut, biasanya dia ceria. Mulai sudah seorang guru PAUD itu mencari jejaknya, rekam jejaknya dicari kenapa. Kalau itu dibiarkan, tidak peduli guru PAUD, ya tidak bisa itu terlaksana yang namanya PAUD ramah anak. Makanya kuasai Bapak Ibu terkait dengan kurikulum merdeka, kuasai karakteristik peserta didik, dan kuasai bagaimana prinsip strategi dari sekolah ramah anak. Maka Bapak Ibu kami ingin sedikitlah
merefleksi terkait pelaksanaan sekolah ramah anak, bagaimana sejatinya konsep sekolah ramah anak yang terkenal dengan barisan. Pernah dengar kata barisan? Kenapa saya panjangkan ri-nya? Karena i-nya 2, jadi tak panjangkan. Barisan. Barisan. Nah, Bapak Ibu, B-nya apa? Sekolah ramah anak itu, PAUD itu harus bersih. Jangan sampai kumuh. Misalnya debunya sampai 1 senti. Ya bersih. Bersih semuanya, bersih sekolahnya, bersih gurunya. Jangan sampai guru PAUD datang ke sekolah, kepala TK datang ke sekolah dengan kunyus-kunyus gitu ya. Ya bersih lah yang gimana sih bersih? Tidak perlu kerudung itu mahal. Jenengan tahu kerudung saya ini hanya 10.000. Tapi saya setrika. Kalau tidak percaya lihat mereknya Zara, beli di pasar saya, Bu. Loh ya kan tergantung, karena senyum makanya cantik. Kalau tidak senyum, Lalu bagaimana yang kedua, asri? Jadi sekolah PAUD itu harus asri, jangan kering kayak tandus. Tidak ada alasan, Bu. Di sini loh airnya itu berkurang, ini loh airnya sulit, tidak bisa. Seorang forum PAUD, pengelola PAUD harus ada strategi bagaimana sekolah itu menjadi asri. Nah, dari Dinas Pendidikan harus punya peran. Bagaimana PAUD yang tidak asri dibuat asri, Bapak Ibu para kepala dinas yang mewakili harus ada strategi. Kasihan sama sekolah-sekolah PAUD ya, kalau dibiarkan di emperan misalnya ya. 1 kelas dibagi menjadi 5 misalnya. Tapi yakin kok di Jawa Timur tidak ada yang seperti itu. Yakin, aku yakin. Insya Allah semua dinas pendidikan itu sangat peduli dengan sekolah PAUD ini. Lalu R-nya apa? Ramah. Ramah ini tidak ada diskriminasi. Aduh, itu anaknya yang sering ngasih mangga misalnya. Aduh, ayo, karena sering ngasih mangga. Tapi yang tidak ngasih mangga, ayo masuk. Tidak seperti itu yang ramah. Siapapun, putranya siapa, anak miskin, anak kaya yang sering ngasih maupun tidak, semua dilayani dengan senyum. Halo, assalamualaikum sayang. Aduh cantiknya, aduh gantengnya. Anak kalau disambut pagi-pagi seperti itu, senang, senyap-senyap yang putus nyambung. Itu harus dilakukan. Makanya ketika panjenengan misalnya tengkar sama suami di rumah, putus sama pacarnya, dicantelkan dulu. Cantelkan. Supaya tidak mempengaruhi dalam pelayanan proses pembelajaran di dalam kelas. Karena guru datang di dalam kelas mengajar dengan rasa ikhlas, jiwanya, batinnya yang dibawa ke kelas, maka yakini kualitas pembelajaran itu akan bagus. Jadi ada pengaruh Bapak Ibu. Ada aura yang dialirkan. Ada energi yang dialirkan kepada siswa kalau kita yang dibawa adalah batin, jiwa yang dibawa ke dalam kelas dengan rasa ikhlas. Lalu bagaimana I-nya? Indah. Di dalam kelas indah, tatanannya rapi, sesuai dengan tumbuh kembang anak. Termasuk meja-mejanya juga ditata yang rapi. Bagaimana caranya? Anak-anak diajari gotong royong. Karena di dalam profil pelajar Pancasila, bagaimana anak bisa melaksanakan rasa gotong royong, bisa bergotong royong. Itu diciptakan oleh Bapak Ibu semuanya. Lalu I-nya yang kedua adalah inklusi. Jadi penanganannya memang harus benar-benar bisa sesuai dengan karakteristik peserta didik. Makanya kenapa kurikulum Merdeka itu pembelajarannya berdiferensiasi. Artinya apa? Seorang guru itu tahu karakteristik peserta didik, tahu gaya belajar, sehingga bisa memetakan di dalam kelas. Maka proses pembelajaran yang berdiferensiasi itu akan berhasil dengan baik. Oh, anak ini ternyata gaya belajarnya
Oh, dia dengan gerakan berarti dia kecerdasannya adalah kinestetik. Jangan taruh di depan, dia akan mengganggu. Maka berilah dia misalnya dibeli kertas, dibeli ini. Kemarin saya menjadi pemateri di BBPMP. Ada komunitas belajar, ternyata dia menjawab pertanyaan saya sambil bolpennya digini-ginikan. Nah, saya memahami bahwa itu adalah kecerdasan kinestetiknya yang ada. Maka ya saya biarkan. Yang penting dia kan bisa mengeluarkan ide gagasannya, kreatif gitu loh ya. Tidak apa-apa. Makanya pembelajaran berdiferensiasi ini harus benar-benar dikuasai oleh guru PAUD. Maka forum PAUD nanti ke depan Bu Dwi, karena insya Allah guru PAUD masih belum memahami bagaimana proses pembelajaran diferensiasi. Tidak semua guru PAUD memahami itu, perlu ada pemantapan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Lalu bagaimana S-nya? S-nya sehat. Sehat itu diawali dari pemenuhan gizi, seperti apa yang saya sebutkan tadi. A-nya apa? Aman. Aman di sarana prasarananya. Jadi jangan sampai permainan yang ada di PAUD itu berbahaya kepada anak. Kalau itu misalnya pelosotan kan berbahaya, maka seorang guru PAUD jangan di dalam kelas ketika bermain. Ia di luar menunggu anak-anak. Lalu bagaimana dengan N yang belakang nyaman? Nah, nyaman itu bagaimana artinya? Nyaman anak-anak di dalam kelas. Panjenengan menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, yang kondusif, sehingga anak-anak betah di dalam kelas. Nyaman ketika dia bermain, nyaman ketika dia curhat, nyaman ketika dia melakukan proses pembelajaran. Semuanya menjadi nyaman. Bagaimana untuk nyaman, menyamankan kepada anak-anak? Maka forum PAUD nanti bisa memantapkan di proses pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga anak-anak merasa nyaman. Itulah Bapak Ibu konsep dari sekolah ramah anak yang harus panjenengan pahami bersama-sama. Jadi tidak hanya tulisan. Sekolah ramah anak, PAUD ramah anak tidak bisa hanya sebuah tulisan yang dipampangkan, tetapi di dalam tidak melaksanakan konsep dari sekolah ramah anak. Kalau konsep itu dilakukan Bapak Ibu, yakin panjenengan tidak akan pernah terjadi kekerasan-kekerasan yang katanya Bu Dwi tadi. Nanti diperdalam oleh pemateri yang lain bagaimana sih cara memantapkan konsep sekolah ramah anak ini dengan baik. Nah Bapak Ibu semuanya, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kegiatan forum PAUD ini akan menambah pengetahuan kita bersama, akan menambah wawasan kita bersama, akan menambah strategi-strategi yang akan dilakukan nanti sehingga pelaksanaan IKM di PAUD ramah anak ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, kita harus ingat bersama Bapak Ibu bahwa konsep pembelajaran di PAUD itu adalah belajar sambil bermain, bermain seraya belajar. Itu harus dipahami. Jadi anak-anak bermain tapi dia sambil belajar. Anak-anak dilakukan belajar tapi dia sambil bermain. Nah, dua ini panjenengan jangan sampai melupakan walaupun itu ada kurikulum merdeka. Karena hakikatnya pembelajaran di PAUD itu adalah bermain seraya belajar, belajar seraya bermain. Nah Bapak Ibu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop IKM Satuan PAUD Ramah Anak dengan ini bisa dimulai secara resmi. Saya heran ya, tepuk tangannya kayak, alhamdulillah sudah selesai gitu ya. Semangat ya, alhamdulillah semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, para pengelola PAUD, baik itu kepala PAUD, guru PAUD, forum PAUD,
Dinas Pendidikan yang ngelola PAUD, semuanya dengan Allah teriring doa sama-sama mendapatkan hidayah, ridho dan anugerah dari Allah sehingga PAUD ke depan sesuai keinginan Ibu Gubernur dan Bapak Kepala Dinas, Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT, bagaimana pengelolaan PAUD ini benar-benar menjadi barometer di tingkat nasional. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum PAUD Jawa Timur. Oke.